Oke, kalau Anda menyatakan kita ikut nih perandai-andaian yang Anda bangun bahwa orang membenarkan kecurangan sudahlah soal kalah menang biasa dalam demokrasi soal menang. Oke lah kita ikut sama Anda. Artinya Anda sudah membenarkan kecurangan. Maka pertanyaannya, kabinet apa yang Anda bentuk? Kalau sementara tesis berangkatnya dari merampok rakyat. Dan itu berarti Anda sedang mensohehkan, mengenerating. Kalimatnya lebih keras nih. Mengenerating neoliberal. Dahsyat kan? Mengenerasi. Mengenerate itu. Liberalisasi. Neoliberalisasi. Apa poinnya? Anda akan tertunduk totali pada one hal, Anda akan tertunduk totali pada one digital currency. Artinya ujungnya Anda tutup pada tesis besar. New World Order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berdialog lagi nih. Dengan Bang Nursi. Ya. Gimana puasanya? Alhamdulillah. Insyaallah lancar. Alhamdulillah, yang penting itu karena kan kita selalu berdoanya fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Penting ini ya kalau supaya dapat sudah semakin sepuh itu salah satunya apa? Iya. Bagaimana membayangkan malam pertama di alam kubur. Bang Lucy kenal dengan Masya Allah. Peter Sumarioto? Kenal dong. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi meninggalnya alhamdulillah menjadi Muhammad Peter Sumarioto. Oh iya? Jadi mu'alaf. Teman kita waktu itu, iya. Peter adalah ketua dewan. Iya, seminggu yang lalu. Saya nggak dapat kabar. Aku lupa nggak masih. Oke. Nah, pemirsa IC The Real Show, dan ini cukup banyak ini, dan teman-teman dari beberapa YouTube yang ada di sini, kita bahas nih kalau calon paslon presiden untuk pemilu presiden kemarin 2024. Hari pertama, katanya sehari sebelumnya aja sudah bikin undangan untuk deklarasi. Sehingga jam 4 sudah deklarasi kayak gitu ya. Di Senayan itu waktu itu sore kan. Deklarasi. Terus kemudian setelah deklarasi gitu ya. Dan beberapa pidatonya sudah statement bahwa I will be inaugurate on the 20th of October. Di mana itu ya? Pakai bahasa Inggris soalnya statementnya. Nah, jadi mereka juga sudah siap-siap, agaknya tidak terlalu peduli dengan apakah mendapatkan kekuasaannya itu dengan dimuliakan oleh Allah atau sebetulnya dihinakan kayak gitu ya. Nggak terlalu peduli kayak gitu. The show must go on. Nah, salah satunya yang mereka sekarang gutak-gatik gitu ya, gutak-gatiknya itu mempersiapkan kabinet gitu kan. Siapa yang akan mendapatkan posisi-posisi kabinet? Apakah nanti ini bentukan kabinetnya adalah kabinet second kabinet gitu, ataukah nanti kabinetnya seperti apa, atau bahkan sampai kepada omnipoten ya kabinet di dalam konteks itu. Cuma bisa dibayangkan lah bagaimana negara, bahkan yang sudah mempersiapkan itu foto-foto juga sudah persiapkan. Berbagai isu tentang sejumlah orang jadi menteri sudah beredar. Sejumlah orang udah lama itu ya, udah waktu pengumuman itu sudah langsung siapa yang akan mendapatkan apa. Karena inilah politisi kita ini berpikirnya selalu who got when, what and how kayak gitu ya. Jadi semuanya siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana ini. Jadi nggak peduli dengan apakah prinsip dari pemilunya jujur, prinsip hasil dari pemilunya dengan cara jujur yang kemudian nanti bisa meningkatkan legitimasi di dalam pembentukan pemerintahan, ataukah dengan cara yang sekarang banyak sekali yang namanya tuntutan-tuntutan dari Sabang sampai Merauke ya. Sebetulnya tidak cuma sekedar di Jakarta saja, sudah di daerah-daerah juga demikian. Sementara pekerja pemilu juga belum selesai sebetulnya, masih di kabupaten kota sekarang ini. Nah, jadi Bang, kira-kira kalau kita mau membahas tentang positioning gitu ya, posisi-posisi siapa yang akan mendapatkan apa, siapa yang akan mendapatkan hadiah karena sudah mendukung kayak gitu kan, sudah apakah dukungan dalam bentuk
karena dia memberikan suara, ataukah dukungan karena dia menjadi buzzer, ataukah dukungan karena menjadi bandarnya, kayak gitu kan. Ada banyak kan sebetulnya relasi kuasanya di dalam konteks itu. Nah, kita kira-kira model kabinetnya akan seperti apa, dan kira-kira leadership apa ini yang namanya duo paslon yang between quote sudah deklarasi menang ini, kira-kira akan mengarah Indonesia ini akan dibawa kemana? Oke. Ya karena pertanyaannya where we heading to? Ya karena akhirnya kan ke sana. Where we heading to? Ya. Saya akan mendekatinya dengan 3 pendekatan. Apa itu? Pendekatan pertama ketika hasil pemilu deadlock. Menarik kan? Kalau pemilu deadlock, maka tadi pembicaraan kita beberapa waktu lalu, DPR hanya mengeluarkan pernyataan pemilu harus diulang. Gitu. Kalau kemudian tidak bisa dieksekusi oleh presiden, gimana? Seringkali kalau saya bicara kayak gitu, enggak, KPU udah punya 76 triliun kok. Oke, maksud saya, walaupun dia sudah punya 76 triliun, pernyataan dari cerita angket, salah satu putusannya, pemilu harus diulang. Ya. Yang kedua di sini, udah pemilu harus diulang. Tapi pemilu harus diulang dengan diskualifikasi yang melakukan kejahatan, atau dengan diskualifikasi yang nepotisme, atau betul-betul diulang semuanya. Enggak, tadi termasuk diskualifikasi itu muncul, DPR sendiri mengeluarkan siapa yang diskualifikasi apa enggak, gitu loh. Ya, itu. Makanya itu. Artinya fokusnya sebenarnya pemilu diulangi bukan hanya tidak termasuk pileknya. Bukan. Atau kemudian kalau termasuk pun pileknya bisa jadi gitu. Jadi itu karenanya presiden melihat, wah ini deadlock kalau kayak gini gitu. Kalau deadlock diperpanjang lah. Nah, itu maksud kan saya. Ada keinginan memang. Nah, itu maksud. Tapi omongan kita kapan tahu tuh? Omongan kapan tuh? Omongan kita kapan tuh? Mungkin setahun setengah yang enak aja, 2020 kita udah ngomong kayak gitu. Iya, Sebelum Covid kita udah bicara. Awal-awal IC dari Covid kita udah bicara kayak gitu. Tesa tentang 3 periode, tesa tentang perpanjangan tambahan itu kita sudah ngomong berkali-kali. Nah, itu tesis pertama. Tesis pertama, angket menyatakan pemilu diulang dengan mendiskualifikasikan sekaligus pelanggar atau katakan pelaku kriminal pemilu disingkirkan. Penjarakan. Itu maksud saya. Ya jangan dianggap biasa-biasa saja kalau sampai kemudian kesalahannya itu terstruktur, sistemik, masif, penggunaan anggaran negara yang nggak ada undang-undangnya. Itu banyak sekali sih. Oke, itu artinya dibutuhkan satu leadership yang begitu punya nyali, visi, sekaligus kejujuran dan keadilan. Nah, tapi kemudian soal kejujuran dan keadilan nggak peduli, yang penting gue punya nyali. Maka deadlock itu teratasi dengan berbagai tindakan. Itu di situ saya melihatnya konstitusi atau Undang-Undang Dasar 2002 tidak punya jalan keluar. Nggak ada. Tapi paling tidak ya, balik lagi, tidak hanya pada level elitnya, elit. Jadi kalau parlemen, elit politiknya, sekarang kan kekuatan civil society, tokoh-tokoh kampus, tokoh-tokoh ini kan juga semua juga turun gitu ya, sebagian besar tentu saja. Persoalan pokoknya mereka bicaranya menyelamatkan demokrasi, bukan menyelamatkan bangsa. Enggak. No. Beda loh. Enggak, ujung-ujungnya juga tetap membahas. Ini kan urusan isu per isu. Jadi setiap kali isunya. Kata kuncinya adalah, apakah memang dengan menyelamatkan demokrasi terus kemudian menyelamatkan bangsa? Kan itu pertanyaannya. Ya. Saya pakai tesis sosial nih. Bahwa demokrasi adalah saya pakai tesis sosial. Demokrasi adalah tools of capitalism. Iya kan, liberalisme. Iya. Makanya saya perangnya kan kemarin saya juga ngomong di gerakan apa? Gerakan penegakan kedaulatan rakyat. Itu kan saya ngomong perangnya salah satunya. Kita tidak cuma melawan yang namanya hari ini kejahatan pemilu, tapi kita melawan hegemoni global. Itu tadi. Liberalisme, kapitalisme. Itu makanya. Jadi kalau kita balik lagi ke situ, kita sesungguhnya bukan, saya ingin mengajak khususnya. Nggak, tapi kita ingatkan Bang. Iya. Jadi kalau Bang Nursi melihat bahwa sebagian dari kita hanya
short sighted gitu ya, hanya melihat jangka pendek tentang demokrasi yang hancur kayak gitu kan, karena suksesinya bahasa saya udah malpraktek ini, sudah pemilu gagal kayak gitu kan. Tapi cuma menyelamatkan ini saja, tapi tidak menyelamatkan posisi. Saya tidak ingin mengikuti tesis demokrasi died in the darkness. Ya, saya tidak mau ikut itu gitu. Saya tidak ingin, karena kita kan memang mau ini dekonstruksi sendiri. Nah, demokrasi Pancasila. Nah, di situ jadi maksud saya begini, Husnul. Kenapa saya mau ngajak Husnul bicara kabinet tadi? Saya ingin mengatakan inputnya beres dulu. Oke. Kalau inputnya beres, maka proses pembentukan kabinet akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang memang berpihak kepada tadi visi dan misi berdasarkan kata pembukaan 45. Merdeka, berdaulat, adil, makmur, visinya. Misinya jelas, tadi yang khusus sudah bilang berkali-kali, bagaimana melindungi, bagaimana melindungi, bagaimana menyejahterakan, bagaimana mencerdaskan, bagaimana mewujudkan keadilan sosial, gitu ya. Dengan fondasi yang jelas, ketuhanan yang Maha Esa, hingga ujungnya adalah mewujudkan keadilan sosial tadi. Fondasinya begitu. Dan juga persatuan Indonesia. Pasti. Itu yang ketiga enggak. Saya cuma shortcut aja. Jadi enggak, maksudnya kadang-kadang dianggapnya kita kan kita agak sedikit nyeleneh gitu. Enggak, discriminate against minority misalnya. Enggak. Padahal kita selalu rahmatan lil alamin. Persatuan Indonesia. Tipikal seorang Husnul Maria dan Ihsanuddin ini salah tipikal bagaimana nilai-nilai kemanusiaan yang utama. Semua adalah ciptaan Allah. Iya, ciptaan Allah. Itu kita hormati dan kita hargai. Betul itu. Waduh, luar biasa penghormatan kita dan penghargaan kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jangan diragukan soal itu, gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi, Husnul. Kalau modelnya tadi kemungkinan deadlock dan kemudian begitu, maka suka tidak suka memang harus ada penyelesaian secara konstitusional. Nah, penyelesaian secara konstitusionalnya apa? Itu kita punya beberapa cara di situ. Apakah melalui resolusi kelembagaan di MPR, apakah melalui dekret gitu, atau kemudian dalam posisi. Tapi sebelum siapa yang ngeluarin dekret? Nah, presiden. Tetapi jangan salah, dengan mengeluarkan dekret itu dia akan kembali ke MPR. Begitu kembali ke MPR, jika MPR-nya diisi, di sini menarik. Jika MPR-nya diisi oleh orang-orang yang memang mumpuni, kalau pakai bahasa kerennya, dia bukan sekedar kompeten. Kompeten itu kan skill, knowledge, attitude. Komponen dari kompeten, skill, knowledge, attitude. Buat Ihsanuddin Nursi dan Husnul, kompetensi itu bukan cuma sekedar skill, knowledge, attitude, tapi juga ada kejujuran, tapi juga ada visi, tapi juga ada yang namanya insight analysis. Ulil albab. Iya, sederhananya itu. Sudah, dia langsung shortcut. Dia shortcut oleh albab dia. Ya, itu. saya jadi ketawa sendiri. Itu terminologi yang selalu kita pakai. Iya, itu dan harus terus-menerus dipakai. Supaya karena memang tuntutan ulil albab itu dahsyat, terus dahsyat. Luar biasa di situ. Nah, sudah ya. Kalau kita bilang akhirnya MPR memang mensyaratkan lahirnya kepemimpinan yang memang ulil albab gitu ya, maka dia akan menjadi ulil amri. Ulil amri. Lalu di situ ketemulah namanya Halil lemah. Hebat kan tuh sudah. Nah, itu ini pikirannya kanan banget nih gitu, ada bilang gitu. Kita juga kanan nih. Masa kita mau ambil kiri? Dan karenanya kalau kiri kita mesti begini, Husnul, melindungi. Oke. Nah, kita terusin, Husnul. Kalau kondisi begitu, maka kita ambil alternatif yang kedua. Alternatif kedua adalah seperti yang digaungkan oleh banyak pihak. Sudahlah, dalam pemilu itu biasa menang, biasa kalah itu biasa-biasa aja. Walaupun kemudian basisnya kecurangan. Means artinya Anda menerima kecurangan. Bukan sekedar menerima, Anda menganggap kecurangan sebagai tadi yang sudah bilang, soal biasa. Ini bahaya. Permissiveness dia. Dan nanti gimana generasi-generasi berikutnya? Itu problematiknya. Yang kita wariskan pada bangsa ini apa? Nilai-nilai yang salah. Nilai-nilai yang salah. Kalau nilainya sudah nggak ada, siapa yang bukan dengan bangsa ini? Masih eksis nggak nanti? Itu yang sesungguhnya terjadi dalam pandangan saya ketika saya bilang siapapun presidennya, neoliberal penguasanya. Ingat nggak kita bicara ultra neoliberal? Ingat nggak kita bicara tentang ultra modern slavery system? Itu semua karena sistem politiknya begitu, Snul. Jadi dalam sejarah dimanapun di dunia, ketika ada orang bilang nyatakan decoupling antara politik dan ekonomi, itu isapan jempol.
Karena tidak pernah terpisah yang namanya politik dengan ekonomi. Pasti kopling. Iya. Pasti dia berdampingan, dia kapal. Dia pasti kapal. Satu keping mata uang. Iya, satu keping mata uang. Jadi ini? Iya, pasti begitu. Gitu. Nah, karena dia statusnya begitu, maka pertanyaan menjadi begini. Oke, kalau Anda menyatakan kita ikut nih perandai-andaian yang Anda bangun bahwa orang membenarkan kecurangan sudahlah soal kalah menang biasa dalam demokrasi, soal menang. Oke lah, kita ikut sama Anda. Artinya Anda sudah membenarkan kecurangan. Maka pertanyaannya, kabinet apa yang Anda bentuk? Kalau sementara tesis berangkatnya dari merampok rakyat. Dan itu berarti Anda sedang mensohehkan, mengenerating. Kalimatnya lebih keras nih. Mengenerating neoliberal. Dahsyat kan? Mengenerasi. Mengenerate itu. Liberalisasi. Neoliberalisasi. Apa poinnya? Anda akan tertunduk totali pada one health, Anda akan tertunduk totali pada one digital currency. Artinya ujungnya Anda tutup pada tesis besar. New World Order. Yang saya dengar juga memang begitu. Yang saya dengar juga begitu, karena ini yang Indonesia tidak bisa dipisahkan dari politik global. Ya, jadi restu dari ya kayak kalau kita lihat misalnya di Middle East dulu di Aljazeera ya. Yang FIS menang, Prancis nggak setuju. Kalah, terus apa yang terjadi di Mesir, Mursi, bagaimana Tunisia bagaimana Suriah diganggu, bagaimana Kuba diberantakin. Jadi ya kan? Kekuatan New World Order itu dengan diksi ilmiah yang luar biasa. Bukan diksi ilmiah tuh. Ya, mereka menggunakan this look like a scientific. Saya ingetin juga dan pemirsa bahwa itu bukan diksi ilmiah gitu. Mereka menggunakan itu look like diksi, yes. Look like seperti kata-kata dalam pemikiran Rousseau, the stages of economic growth, the manifesto of economic politics. Itu adalah manifesto dokumen. Nah, jadi balik lagi Husnul, kalau kita ngambilnya begitu dengan hasil kecurangan Anda terima, kabinetnya ya mau tidak mau, tadi kan saya bilang kalau inputnya salah, intake-nya salah, prosesnya salah, outputnya, ya udah, outcome sama. Sudah. Bagaimana menyelesaikan? Nah, itu maksud saya. Jadi, kalau pakai pendekatan manajemen, visi, misi, kebijakan, sistem, struktur, baru person. Sistem dan struktur ini bicara tentang kabinet, tentang dengan dasar kebijakan mengambil apa. Kan tadi visi, misi, kebijakan. Lalu kemudian pada sistem dan struktur. Strukturnya kan tentang struktur kabinet, sistem kabinet. Kalau sistem kabinet yang dibangun oleh SBY berbeda dengan sistem kabinet yang diambil oleh Joko Widodo. Misalnya contohnya begitu. Akibatnya strukturnya pun beda, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, inputnya sudah, intake-nya udah salah. Inputnya sudah kecurangan. Masuknya saja udah kejahatan kayak gitu ya. Maka berpikir sistemik tentang visi, misi, kebijakan, sistem dan struktur mengakibatkan gitu. Itu yang saya bilang sesungguhnya tesisnya tadi seperti saya bilang, siapapun presidennya, neoliberal penguasaan. Untuk bisa keluar dari situ, pertanyaan besarnya begini, apakah Anda menggunakan makan siang gratis itu sebagai tematik melawan neoliberal? Karena neoliberal itu no freelance, tidak ada makan siang gratis, dan kemudian Anda mau mengatakan makan siang gratis, maka simbol makan siang gratis itu adalah bentuk perlawanan, atau sesungguhnya Anda sedang meneruskan yang namanya no freelance. Kenapa? Karena Anda sudah tergopoh-gopoh menyatakan nanti makan siang gratis ini 2029. Nah, setelah mau pemilu lagi, gitu kan? Gitu berantakan. Jadi balik lagi ke kebijakan yang cuma sekedar yang tadi itu menipu, kemudian dikasih lagi gula-gula karena mau pemilu lagi, kayak gitu kan. Indikator ini membuktikan bahwa sejak 2004 sampai dengan 2004, pesa kampanye menggambarkan ini saya pakai Bundar berapa kebijakan-kebijakan yang dulu dijanjikan saat kampanye itu dilaksanakan. Enggak, kita balik dulu gini Husnul. Ada model yang salah karena ada kritik dari kalangan tertentu bahwa
dengan model RPJMN berbasis pada kampanye, pada hakikatnya adalah gambaran subjektivitas sekelompok tertentu. Iya, bukan konstitusi ya. Bukan konstitusi. Itu makanya penting balik ke GBHN. Itu makanya balik ke Undang-Undang 45 penting di situ. Supaya dia bukan gambaran dari, makanya saya tadi menggunakan tesis Gunnar Myrdal. Objektivitas adalah intersubjektif. Kan gitu ya, Gunnar Myrdal ya, kamu ya? Asian drama itu. Asian drama. Oke. Kalau dia kebenaran, objektivitas adalah intersubjektif, logikanya, maka logika visi misi selama kampanye dilegalisasikan dengan yang namanya RPJMN, Kepres RPJMN, dia menjadi gambaran bahwa gerakan pemerintahan dengan kekuatan presiden sebagai segala-galanya sesungguhnya gerakan subjektivitas. Jadi bukan aktivitas subjektivitas kepada janji suci konstitusi. Nah, walaupun diucapkan dengan konstitusi, tapi apa dampaknya dengan posisi seperti ini? Dampaknya, maka seluruh kabinet, makanya diperlukan Anda tidak perlu bikin visi misi, cukup visi misi presiden. Itu berarti ini sebenarnya sorry to say, ini asal katanya saya sedang menggelitik kalau halusnya. Saya sedang menggelitik pemikiran mereka. Sungguhnya negara ini menjadi subjektivitas Anda. Maka wajar the winner takes all. Despotis. Despotis. Totalitarian. Maka benar yang kita bilang autokrasi legalisme. Maka benar dia. Karena modalnya begini, dari segi kebijakan lahirnya begitu, dari segi orang lahirnya begitu. Tapi persoalannya sejauh ini para elit ini paham nggak sih sebetulnya negara kita itu kemana, mau apa? Saya pernah diajak begini, Husnul. Saya pernah diajak begini oleh seorang elit politik di negeri. Anda boleh bicara macam-macam deh. Kami nggak dengar kok. Oh, kita tujuannya bukan Anda dengar, Anda akan melakukan, Anda beriman atau tidak, bukan itu. Bukan itu ya. Tujuannya karena kita punya ilmu, kita dikasih oleh Allah ilmu sedikit banget ilmu yang kita miliki, tapi kita punya kewajiban untuk menyampaikan, menyampaikan untuk mencerdaskan. Menginfak itu menyampaikan. Kan kita, walaupun kita kan katanya walaupun cuma satu ayat, kan baligulani walau ayah. Kan kita disuruh menyampaikan. Karena apa? Karena itu untuk urusan diri kita juga. Nantinya saat di yaumil hisab, ya, dengan kondisi kepolitikan yang hancur lebur seperti ini, Anda punya ilmu, sudahkah Anda sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar? Itu saja. Anda beriman atau tidak udah urusan Anda. Bahkan kalau dia sudah bicara dengan itu berat, artinya dia tahu sebetulnya kita menyampaikan apa, tapi dia tidak mau tahu. Nah, nanti Anda yang akan dihisab sendiri, kan gitu logikanya. Jadi nggak masalah. Silakan mau dengar nggak dengar itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan. Karena ada kalimat gini, Husnul. Gimana? Ada telinga tidak mendengar. Untuk apa Anda dikasih? Diciptakan oleh Allah telinga untuk ada mata melihat yang mendengari mana yang baik dan mana yang benar, kayak gitu kan? Ya, ada mata tidak melihat. Ada mata tidak melihat. Ada telinga tidak mendengar. Ada mata tidak melihat. Ada hati beku. Apa poinnya? Bang, ini. Saya ingin mengatakan ungkapan bahwa ada mata tidak melihat, sumumbuk melayakilun, layakilun, ada juga nggak pakai akal, apalah tak kilun, apalah tak fakarun. Poinnya sebenarnya saya ingin mengatakan gini, Husnul. Kita sebelumnya sudah menyampaikan ada dua kesalahan sistem dan kesalahan aktor. Gitu. Tapi ketika kita sekarang sampai pada kesimpulan bahwa orang punya hati tapi beku, mata tidak melihat walaupun kalbu ya, dan ada telinga tapi tidak mendengar, maka problematiknya menjadi begini. Apakah ini memang bagian dari, maaf ya, azab bagi bangsa ini? Karena Anda sudah bisa azab, bisa laknat, sama aja ya. Laknat Allah. Pertanyaan besarnya kan bagi orang yang beriman ini adalah ujian. Bagi orang yang beriman ini adalah laknat Allah. Nah, kenapa sampai saya ngajukan pertanyaan gini, Ustaz? Takut juga sih saya. Bukan, saya ingin takutnya pasti, tapi saya ingin mengatakan begini lebih dalam, Husnul. Secara ekonomi Anda habis-habisan digulung oleh sistem riba, yang Al-Baqarahnya menyatakan Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Pertanyaan. Kita bayar ribanya berapa, Bang, setiap tahun?
hampir 500 triliun ribanya saja. Bunganya. Luar biasa. Udah ketemu di situ. Pinjol kemana-mana. Kredit gap luar biasa. Bang, nggak cuma terbulut pinjol. Rakyat kita tuh sampai membunuh gara-gara mahasiswa saya. Iya. Maksudnya mahasiswa UI. Iya. Itu juga karena pinjol. Ada juga rektor yang kemudian kalau nggak bisa bayar, Pinjol. disuruh pinjol. Itu harusnya negara yang bayarin. Sekarang juga ketika dibilang negara tadi, akan sudah akhirnya balik. Kalau begitu pertanyaannya, RPJMN yang merupakan intersubjektif dari apa yang Anda sampaikan selama kampanye, itu menunjukkan bahwa dia tidak menyelesaikan masalah. Gagal menyelesaikan masalah. Saya ingin mengatakan sama Husnul, intersubjektif Anda itu gambaran negara gagal. Iya, emang failed state. Udah dari kapan-kapan Indonesia udah jadi failed state. Negara gagal gitu ya. Minimal pakai ukuran konstitusi gitu ya. Nah, karena itu, jika Anda sudah tahu bahwa intake-nya, pakai istilah Husnul intake-nya, kalau saya pakai istilahnya input-nya gitu ya, nggak beres, maka kita seharusnya tidak tergantung pada rumus GIGO, garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. Yang datang garbage, ya keluarnya garbage. Mestinya kan kita bisa bilang good in, good out. Yeah. GIGO juga. GIGO juga ya. Good in, good out. Jadi jelas gitu, masuk baik, keluar baik gitu loh. Nah, kalau kemudian kita percaya bahwa manusia itu punya kolbu, punya akal, punya pikiran, dan punya visi ke depan, maka walaupun masuknya salah, maka struktur di proses bisa memperbaiki dong. Nah, tapi Husnul udah kunci soal kepemimpinan. Maka baliknya lagi adalah jika kepemimpinan dan proses kehidupan bernegara lagi-lagi tidak menyelesaikan masalah, si pemilik kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tergantung pada kedaulatan Allah, gitu ya. Si pemilik kedaulatan rakyat yang tergantung pada kedaulatan Allah berhak untuk melakukan apa di situ, gitu. Perbaikilah, mengambil kembali. Nah, artinya sebenarnya kita sudah sampai pada satu simpulan. Sistem ekonomi salah, sistem politik salah, dan sistem hukumnya sedang menjustifikasi kesalahan-kesalahan itu. Maka diperlukan sebuah tindakan besar. Nah, itu dimungkinkan Husnul jika, di sini menarik Husnul, jika kabinet yang dibentuk dari hasil kecurangan wailulil mutaffifin deh. Mudah-mudahan bukan dari situ, tapi kabinetnya yang memang memenuhi panggilan-panggilan tentang kebenaran dan kebaikan. Bisa. Yang Husnul bilang tadi, panggilan-panggilan yang amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa. Husnul nanya, vicious circle. Kalau dalam bahasa Indonesianya seringkali diterjemahkan lingkaran setan. Iya. Bisa nggak lingkaran setan dipotong jadi lingkaran malaikat? Bisa, kayak gitu kan? Bisa, Husnul. Ya tapi kan apakah setan-setannya di situ masih duduk di situ? Setan-setannya. Itu kan vicious circle kan katanya lingkaran setan. Tapi saya nggak ngomongin manusianya lah ya. Ini baru perspektif konsep. Iya. Ya kan? Bagaimana lingkaran setan menjadi lingkaran malaikat? Saya nggak bicara amal ibadah lagi, karena setan itu amal soleh lagi, baru bukan. Kemudian nanti balik lagi ke malaikat yang karena setan itu pada hakikatnya adalah manusia yang berperilaku iblis. Minal jinnati wan nas. Yang berperilaku iblis, yakni punya sikap serakah, sombong, menutupi kebenaran, gitu kan, tukang tipu, gitu. Nah, sekarang si manusianya itu tidak berperilaku seperti itu, tidak berperilaku seperti setan. Taubat. Kenapa? Karena dia ingat sumpah. Ingat sumpah. Dia kalau pakai istilah Husnul, kita doakan dapat taubat yang semuanya bangsa ini supaya mendapatkan barokah dari Allah, dari langit maupun dari enggak, yang saya mau ngajak Husnul sama IC dari show pemirsa pusing bang melihat gini. Yang saya mau ajak, jadi kabinetnya akan jadi kabinet apa kalau intake-nya seperti itu? Kira-kira bagaimana memotongnya bahasa saya? Tuntutan rakyat apakah masih didengarkan atau yang tadi sumum bukmun umyum fahum la yaqilun? Gini maksudnya. Nggak pakai akal. Ini kalau pakai rumus termodinamika, gitu ya, betul. Tentang bagaimana satu kondisi panas, energi termis, harus berubah menjadi energi mekanis, dan kemudian berubah menjadi sebuah dinamika gerak, gitu ya,
Jadi energi dinamika gerak. Jadi begitu, maka sesungguhnya manusia kan punya hati, Husnul. Iya. Manusia punya Husnul. Husnul kan nggak mungkin nggak ada bisikan lembut di hati. Nggak mungkin nggak ada bisikan kebenaran di hati. Ada, tapi setannya juga kuat juga. Setan itu ya, kalau yang levelnya ulama ya setannya lebih tinggi dibandingkan ulama. Setan lewat ini ya, kan ada kolbu, ada fujur ya. Yang satunya yang hati nurani, ya makanya harus ada amal soleh. Kalau maksiat terus, nyuri terus, korupsi terus, nepotisme terus, bagaimana kemudian akan melaksanakan amanah konstitusi? Kan itu persoalan. Jawabannya hal-hal yang kayak gitu berhadapan dengan peperangan besar. Apa peperangan besar itu, Husnul? Nafsu. Betul sekali. Baru pulang kan dari perang. Itu tadi masih belum besar. Ada yang lebih besar lagi perang. Hawa nafsu. Nah, kita nih ingat mati. Nah, kita berdua nih sebenarnya sejak awal ingin mengajak semua pihak memenangi peperangan besar itu. Kita sedang mengajak semua pihak memenangkan peperangan perang besar tadi. Dan tadi Husnul yang Husnul bilang bagaimana kita mengatasi wailul lil mutaffifin sama wailul mukadzibin. Bagaimana mengatasi penipuan-penipuan, bagaimana mengatasi false truth. Itu yang sesungguhnya. Jadi maslahat bangsa betul. Ini. Jadi gitu, kan? Kita tidak bicara tentang kabinet tentang orang, bukan. Tapi kita pendekatan kabinet jalur value-nya, jalur nilainya. Betul. Makanya tadi saya bilang visi, misi, kebijakan, sistem, struktur. Tidak masuk ke person, tidak masuk ke orang. Kan struktur berikutnya adalah yang ke-6 tuh tentang person. Maka kita berhenti di struktur. Struktur bicaranya pendekatan sistem. Nah, ternyata sistemnya amburadul. Kalau gitu kita masih punya harapan supaya kita tetap optimis ke depan. Kalau kita beragama nggak boleh ya. Kemudian kita sesat. Kita punya Allah. Kita terus-menerus berjuang. Betul. Ya, jadi kalau saya selalu katakan zaman Nabi Musa dan Nabi Harun melawan Fir'aun, Haman dan Korun, yang kuat siapa? Fir'aun kan. Yang menang Nabi Musa. Zaman Nabi Ibrahim lawan Namrud, yang kuat Namrud, Raja Namrud kayak gitu ya. Tapi yang menang Nabi Ibrahim. Zaman Rasulullah melawan lebih dahsyat lagi. Iya, melawan para kaumnya sendiri, pamannya sendiri ya. Abu Lahab, Abu Jahal. Begitu kuatnya. Rasulullah nggak punya, bapak ibunya sudah nggak ada, kakeknya, pamannya sudah pergi kayak gitu ya. Tapi yang menang siapa? Rasulullah. Sehingga kalau Bang Gursi kan paling suka itu bukunya siapa yang Rasulullah ditaruh di nomor 1? Michael Hart.